perintah ketum langsung kepada kami. Kamu datang langsung malam ini, ambil anak itu, sekolahkan, kalau perlu kuliahkan. Jadi kalau perlu semua ditanggung kehidupannya. Nanti kami itu ketum yang akan membiayai, seperti itu. Acara resah kita, cerita kita bersama Faktiva TV. Dengan saya Gani selaku pemandu acara pada kali ini. Dan di sini saya tidak sendiri teman-teman semuanya. Saya bersama dengan Ketua DPD GRIP Jaya Provinsi Jawa Tengah, yakni beliau Bapak Isroi SH MH MKN. Yang dimana kita pasti pernah mendengar GRIP merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Kita perlu sapa terlebih dahulu. Halo Pak Isroi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya Pak, kita dapat bertemu pada acara kali ini. Perkenalkan Pak, saya Gani. Kita mungkin akan sedikit mengobrol terkait biografi ataupun profiling dan latar belakang dari GRIP terlebih dahulu. Mungkin sebelum masuk ke sana Bapak bisa menjelaskan siapa itu Bapak? Oke, terima kasih Mas Gani ya. Yeah. Perkenalkan, nama saya Isroi SH MH MKN. Kebetulan saya juga alumni dari Unisula juga Mas. Wah, senior saya Jadi ini. S1 saya di Unisula. Yeah. Sebutannya adalah mahasiswa Corona, karena pas waktu itu Corona itu heboh gitu kan. Siap. Terus kebetulan MH saya ambil di USM, berbarengan dengan MKN-nya di Unisula juga, jadi double degree Mas. Jadi sempat pusing juga waktu itu, tapi ya itulah tekad kami, dan alhamdulillah semua terselesaikan kemarin di wisuda kemarin ini. Saya sebelum masuk ke GRIP itu saya adalah seorang pengusaha karoseri Mas. Jadi saya punya usaha karoseri namanya Karoseri Maju Jaya, yang saya spesialis membuat box, tronton, wingbox gitu ya, trailer. Kebetulan usaha saya ada di Semarang Mas. Dan kebetulan sebelum saya menjadi ketua GRIP, saya juga ketua bidang hukumnya di Askarindo, Asosiasi Karoseri Jawa Tengah, Jateng dan DIY. Kebetulan ada dua Mas, Jateng DIY, saya sebagai ketua satunya, dan itu kita bergerak di bidang industri karoseri. Itu latar belakang kami. Gitu Mas. Luar biasa ya teman-teman ya, kita sadar bahwa Pak Isro ini ternyata talent multi banget sih ya, multi talent sekali ya Pak. Ternyata pun memiliki segudang pengalaman, dan juga ternyata Pak Isroi juga merupakan lulusan hukum Universitas Islam Sultan Agung. Nah, jadi gini Pak, bisa dijelaskan secara singkat apa sih Pak itu GRIP? Dan kalau Bapak ini kan berarti DPD-nya. DPD. Dan berapa jumlah DPC dari GRIP? Mungkin secara singkat terlebih dahulu. Jadi begini Mas, GRIP Jaya itu adalah sebuah ormas kebangsaan ya, di mana ketua umumnya adalah Bapak Hercules yang kita semua tahu. Beliau juga sangat kental sekali dengan dunia keagamaan. Kebetulan dulu dia adalah bukan seorang muslim, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang muslim, yang mana beliau selalu mengedepankan sisi keagamaan di dalam setiap pertemuannya. Apabila kita ada rapat di DPP, selalu menganjurkan untuk selalu berbagi dengan teman-teman yang lain, selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan tidak pernah mengajarkan yang namanya premanisme itu jauh sekali. Begitu juga dengan GRIP DPD Jawa Tengah. Kebetulan karena saya juga seorang advokat, saya dari IKADIN Mas. Kebetulan saya seorang advokat, juga seorang pengusaha. Insya Allah saya akan membawa GRIP DPD Jawa Tengah ini menjadi sebuah ormas yang dari pandangan orang premanis menjadi humanisme. Dengan cara apa? Dengan cara kami akan mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan. Dengan cara apa lagi? Dengan cara akan membuka, kami sekarang sudah membuka yang namanya rumah adat. Betul. Rumah adat itu adalah rumah aduan masyarakat. Jadi bagi masyarakat Jawa Tengah, siapa saja yang mendapatkan permasalahan atau ketidakpastian hukum, boleh silahkan untuk menghubungi kantor-kantor DPC kami. Kebetulan kami di Jawa Tengah itu sudah ada 32
2 DPC di seluruh Jawa Tengah. Luar biasa. Yang mana keanggotaan kami juga sangat luar biasa antusiasme pada waktu itu ya. Makanya bagi teman-teman atau siapa saja saudara semua yang mendapatkan permasalahan hukum, silahkan mengadu kepada rumah aduan masyarakat yang kita buka 24 jam, Mas. Yeah. Dan teman-teman hukum kami nanti akan ikut membantu menyelesaikan permasalahan hukum. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Wah, keren ya teman-teman ya. Ada 32 DPC yang ada di DPD GRIP Jawa Tengah. Artinya Bapak, berarti Pak Isro ini setiap kabupaten atau kota itu punya DPC GRIP-nya masing-masing ya Pak? Iya, ada. Oh iya Pak, kalau boleh tahu rumah adatnya itu letaknya di mana sih Pak? Jadi begini Bapak, Mas ya, lupa. Nih. Rumah adat itu menjadi program dari Kabid Hukum kami, juga dari OKK kami. Jadi di setiap seluruh DPC itu kami mengharuskan untuk dibuka semacam tabel atau semacam ruangan untuk memberikan bantuan hukum pada masyarakat. Jadi kita buka di situ rumah adat bantuan masyarakat itu di setiap semua DPC. Dan kalau memungkinkan yang sedang kita godok adalah bagaimana caranya PAC kita juga nantinya juga bisa membuka rumah aduan masyarakat yang mana itu sangat berperan sekali terhadap masyarakat yang selama ini mungkin termarginalkan dari sisi hukum, tapi kita akan berusaha untuk mengedepankan hukum dengan cara yang lebih bermartabat. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Artinya kawan-kawan bahwa Ormas GRIP Jaya itu apa ya? Banyak sekali ya manfaatnya untuk masyarakat nih, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak. Tadi sudah terkait berbincang terkait bahwa GRIP itu juga membuka layanan hukum dan lain sebagainya. Selain layanan hukum, apa saja sih, Pak, yang sudah dilakukan GRIP Jaya Jateng DPD-nya selama Bapak memimpin? Kalau boleh tahu Bapak memimpin sejak kapan? Tanggal 22 September. Sebenarnya hampir ulang tahun ini. Tahun lalu? Tahun lalu. Itu berarti ini udah 1 tahun persis ya Pak? Wah. 1 tahun. 1 September. Kebetulan pas ulang tahun saya juga 6 September, Mas. Jadi barengan itu ulang tahun September juga gitu. Jadi yang sudah kami lakukan selama ini adalah kami membantu advokasi terhadap masyarakat-masyarakat yang terkena permasalahan hukum. Contohnya Pak? Contohnya, kami membantu saudara kami yang ada di Pedurungan Kidul itu yang namanya Mbah Slamet. Itu kebetulan mereka mendapatkan suatu masalah ya. Dia menguasai tanah itu dari tahun 70 sampai hari ini masih dikuasai, tetapi tiba-tiba di atasnya muncul sertifikat yang sudah terbit lah. Sebagai orang awam tentang hukum mereka bingung harus lari kemana, harus mengadu kemana, karena ya mereka tahunya GRIP itu mempunyai slogan bahwa akan membantu masyarakat siapapun yang membutuhkan pertolongan. Makanya beliau datang ke tempat kami, mengadu kepada kami, dan kami melakukan advokasi terhadap teman-teman yang kena permasalahan. Itu yang selama ini kami lakukan. Dan ada juga mungkin teman-teman masih ingat pada waktu di Pati itu, dulu sempat ada anak kecil yang mencuri pisang gitu ya, sampai ditelanjangi gitu ya. Terus kemudian kita juga datang ke sana dengan kita melakukan advokasi kepada anak-anak tersebut, dan perintah ketum langsung kepada kami, kamu datang langsung malam ini, ambil anak itu, sekolahkan, kalau perlu kuliahkan. Jadi kalau perlu semua ditanggung kehidupannya. Nanti kami itu ketum yang akan membiayai, seperti itu. Setelah saya melakukan perjalanan ke sana, menemui saudara yang anak kecil yang tadi mencuri pisang itu, ternyata di sana sudah rebutan, Mas. Sudah rebutan. Yang ini mengadopsi untuk menjadi anak itu banyak sekali. Padahal saya punya ancaman begini, ini nanti kalau lulus mau sekolah kan di Unisula, Mas. Gitu. Karena saya selalu menawarkan kepada siapapun anggota saya bahwa kuliah di Unisula itu bagi anggota GRIP itu tidak usah bayar uang gedung, karena memang nggak bayar uang gedung, makanya dengan biaya murah, tapi kita akan melakukan advokasi kepada anggota kami tentunya. Betul. Dan satu punya keinginan gitu, Mas. Di tahun 2029 itu mungkin banyak sekali anggota-anggota kami yang mau tentunya mau belajar hukum, S1 hukum, ada banyak advokat-advokat muda di 2009 itu dari GRIP Jaya. Mantap. Gitu. Berarti goalsnya itu, Pak? Iya, bayangkan aja, Mas. Sebelum menjadi advokat atau belum berpendidikan saja, GRIP itu sudah pemberani, Mas. Apalagi kalau dia didasari menjadi pengetahuan yang jelas,
advokasi yang jelas dan punya sertifikasi. Dia akan menjadi pembela hukum yang kita butuhkan nanti 2029. Itu mungkin seperti itu. Itu goalnya seperti itu. Yang inilah yang membedakan GRIP berbeda dengan yang lain. Mungkin seperti itu, Mas. Berarti tadi kita simpulkan ya bahwa GRIP Jaya di bawah kepemimpinan Pak Isro itu punya goals untuk menciptakan kader-kader advokat muda di tahun 2029. Wah, itu sangat kita patut apresiasi teman-teman. Nah, dan terus pun selain dari advokat itu Pak, berarti pun juga prefer dan juga fokus ke bidang pendidikan, sosial, bantuan lain sebagainya juga ya Pak? Kebetulan kami gini Mas, di program yang kami usulkan kepada Kesbangpol di situ adalah salah satu adalah penguatan sisi GRIP secara organisasi, tapi di situ kita juga menyiapkan kaderisasi tentang pelatihan kepada seluruh anggota untuk penanggulangan bencana alam, Mas. Oh, jadi ya, penanggulangan bencana alam itu menjadi concern kita, terutama kemarin yang pada waktu ada bencana alam di daerah Brebes itu ya. Di dalam Brebes itu banyak sekali teman-teman kami, anggota kami yang 24 jam nonstop ikut membantu mengatasi permasalahan yang ada di sana dengan melakukan donasi, dengan melakukan evakuasi terhadap teman-teman yang kena permasalahan, saudara kita yang kena masalah bencana alam. Nah, kita menitik beratkan kepada masing-masing PAC yang ada di wilayah masing-masing untuk membentuk satuan-satuan tugas, gugus tugas untuk penanggulangan bencana alam, Mas, yang nantinya memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena bencana alam itu bisa menimpa siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, itu Mas. Wah, berarti tidak hanya di bidang hukum saja ya Pak? Iya. Nah ini Pak, ya mungkin sebagai mata masyarakat awam ya Pak, kita kan masih melihat bahwa ormas-ormas itu banyak yang meresahkan, termasuk salah satunya adalah GRIP. Nah, Bapak punya langkah apa untuk memperbaiki sebuah citra dari ormas GRIP ini? Karena kan ya pasti ada namanya oknum yang kurang baik ya Pak untuk mengatasnamakan organisasi. Nah, apakah di GRIP itu selain berbuat baik tapi juga mendidik kader-kadernya enggak Pak atau anggota-anggotanya agar bisa memperbaiki citra? Jadi begini Mas, di dalam GRIP itu ada satuan-satuan yang namanya tugas, itu ada OKK, ada bidang kaderisasi, ada bidang agama. Kami dari bidang agama itu kebetulan kami juga melakukan pendidikan terhadap teman-teman yang memang dia punya basic di bidang agama untuk melakukan pembinaan terhadap teman-teman yang selama ini mungkin melakukan kegiatan yang namanya orang ikut ormas kan pasti punya latar belakang yang beraneka ragam. Tetapi dalam GRIP ini kebetulan saya sendiri adalah seorang muslim dan kebetulan saya juga seorang advokat, juga seorang akademisi lah juga. Kebetulan kami tidak melakukan yang namanya merokok pun tidak, minum-minum tidak lah. Makanya dengan ini kami selalu mengedepankan pada teman-teman, ayolah kita sekarang mulai berubah. Berubahnya dengan apa? Kita berubah perilaku yang selama ini selalu mengedepankan mabuk-mabukan atau melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat. Kami ganti dengan mengedepankan edukasi hukum, Mas. Karena dengan cara kita mengedepankan edukasi hukum itu lambat laun teman-teman yang selama ini mungkin melakukan kegiatan yang melanggar hukum, dia akan termotivasi untuk tidak melanggar hukum. Bahkan kami mewajibkan kepada DPC-DPC itu untuk segera mendaftarkan kepada kami untuk dilakukan pendidikan paralegal, Mas. Pendidikan paralegal? Ya, pendidikan paralegal. Minimal dari teman-teman yang ada di lapangan yang selama ini belum mampu untuk melakukan ikut kuliah, itu bisa kita didik, kita latih menjadi paralegal-paralegal di masing-masing PAC, DPC untuk bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya. Mungkin seperti itu, Mas. Kalau boleh tahu, Pak, berapa jumlah anggota GRIP se-Jawa Tengah? Untuk saat sampai ini, tahun ini. Untuk saat ini ya, Mas, yang sudah melakukan verifikasi dalam arti penumpukan KTP pada waktu itu kita jumlah kurang lebih sekitar 65.000. 65.000 yang sudah menumpuk KTP, Mas. Waduh. Yang sudah menumpuk KTP, yang sudah punya kita verifikasi. Tetapi kalau yang menyatakan sanggup untuk menjadi anggota itu kemarin sudah terdata kurang lebih sekitar 150.000, Mas. 150.000. 150.000 itu ada kan satu keluarga kan ada anak satu orang, kan ada bapaknya, ada mboknya, ada paknya, budenya. Nah, itu yang membuat satu kakak itu mereka karena kami selalu mengedepankan asas advokasi
dalam hal ini karena kami adalah organisasi baru di Jawa Tengah yang baru 1 tahun, kami tidak muluk-muluk Mas. Kami tidak mengedepankan target yang maksudnya memberikan harapan yang menumbuh-numbuh, enggak. Tapi kita memang dalam ini kami belum bisa memberikan yang optimal terhadap anggota, tapi kami selalu mengedepankan untuk anggota itu ikut membantu advokasi atau permasalahan yang ada di lingkungannya masing-masing. Nah, dari itu maka akan terlihat peran anggota dari Grip Jaya itu, oh ternyata Grip Jaya itu mau membantu, mau menolong, bahkan mungkin dalam tanda kutip tidak berbayar pun kami mau, Pak. Mau gitu Mas, asalkan jelas permasalahannya kita sampaikan, karena kebetulan tim-tim hukum kami adalah tim-tim hukum yang lulusan dari universitas terkenal juga gitu Mas. Contohnya Unisula. Ya, terutama juga ada Unisula juga, ada USM juga, ada Undip juga, ada banyak karoseri, ada banyak universitas lah Mas. Ya. Berarti jumlahnya itu 65.000 dan yang menyatakan sanggup itu ada sekitar 150.000. Padahal umur Grip di Jawa Tengah itu berapa tahun? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun, ya, Pak. Di bawah kepemimpinan kami, tapi yang sebelumnya apakah ada, Pak? Ada. Oh, ada. Grip itu sebelum saya mungkin sekitar 3 tahunan lah Mas. Oh, 3 tahunan. Jadi bukan karena saya, tapi karena memang Grip itu sudah lama di Jawa Tengah lah. Terus karena peningkatan kemarin itu euforia kebanggaan kita kepada pada waktu itu, karena kebetulan kami menjadi salah satu tim advokasi yang ikut menjadi pemenangan di Pak Gubernur waktu itu. Pak Ahmad Lutfi. Pak Ahmad Lutfi lah, makanya banyak sekali teman-teman anggota yang mendukung beliau lah. Disitulah terkumpul jumlah anggota yang mendaftar gitu Mas. Wah, keren ya teman-teman ya, bahwa Grip itu sudah banyak sekali bermanfaat untuk masyarakat. Lah, harapan Bapak ini untuk Grip Jateng di masa kepemimpinan Bapak itu ada berapa tahun Pak kalau boleh tahu? 5 tahun Mas. 5 tahun. Dan itu lewatnya kongres atau musyawarah? Musda Mas, musyawarah daerah. Musyawarah daerah. Lah, harapan Bapak untuk Grip itu selama kepemimpinan Bapak apa? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman juga ataupun anggotanya. Jadi begini Mas, harapan kami ke depan adalah kita punya visi misi Grip itu adalah memberikan kemanfaatan asas manfaat kepada masyarakat, menjadi organisasi yang mandiri, organisasi yang bisa menjaga keragaman dalam berhubungan sesama. Dan kami selalu mengedepankan asas kebersamaan. Jangan pernah kami atau kita diadu domba dengan ormas-ormas yang lain. Dan kami juga selalu mengedepan kepada anggota untuk selalu menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, untuk tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang menjadi konsen kami di visi misi kami ya. Dan harapan kami nanti ke depan di bawah kepemimpinan kami itu selama 5 tahun ke depan, insya Allah Grip akan berkembang menjadi sebuah ormas yang bukan menjadi ormas premanisme, tapi ormas yang humanisme, yang membantu masyarakat seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Insya Allah dengan cara-cara yang humanis kita akan menjadi sebuah organisasi yang kemasyarakatan yang diminati oleh masyarakat, dan kita bukan menjadi hantu tapi kita menjadi pembantu oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu Mas. Wah, keren teman-teman, bahwa Grip bukan organisasi premanisme lagi tapi melainkan humanisme. Cukup itu dari kami. Akhirnya kita di akhir waktu. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga acara pada kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menyebarkan bahwa informasi bahwa Ormas Grip DPD Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Isroi SH MH MKN merupakan ormas yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.